Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua bangun pagi ini dengan penuh ucapan syukur karena perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita awali hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami percaya hari ini pun 24 jam yang baru ini kami percaya Tuhan menyertai kami atas setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Dan ini kerinduan kami Tuhan, lewat pujian ini kami mau katakan, kami mau terus tinggal di hadirat-Mu. Karena kami percaya di hadirat-Mu ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami dipuaskan, kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu.
hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami bebas, di hadirat-Mu kami puas, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau termulia, Yesus. Kami tahu, kami menyembah Kau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Kami naikkan pujian kami naikkan sembahan kami. Kau Allah yang berkuasa, Kau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau tinggal lebih lagi di hadapan hadirat-Mu. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami menang, di hadirat-Mu kami dibebaskan dan kami dipulihkan. Kami mau siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Kami siap dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hari ini kami bisa memuliakan nama Tuhan di atas seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Kasih Allah senantiasa ada di dalam hidup Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki hari di mana kita akan memulai segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Roh Kudus menuntun hidup kita agar di dalam kehidupan kita memiliki kepekaan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepekaan merupakan sebuah kesanggupan bereaksi terhadap segala sesuatu, atau juga tanggapan bagaimana bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita atau dirasakan oleh orang lain. Nah, sehingga dari kepekaan itu akan membuat manusia atau kita semua mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kepekaan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi seberapa kepekaan itu ada di dalam kehidupan kita, dan itu merupakan sebuah proses yang membentuk pribadi masing-masing, sehingga antara satu dengan yang lain memiliki kepekaan yang berbeda. Zaman sekarang ini, kepekaan-kepekaan itu mulai pudar, mulai turun karena situasi dan kondisi keadaan zaman. Satu misal, melewati orang yang sedang berbicara, kemudian hanya lewat begitu saja tanpa ada kata permisi. Mungkin di dalam kehidupan kita juga, ketika ada dua orang berbicara, kita menyela. Nah, itu juga tandanya bahwa kita itu tidak memiliki kepekaan. Nah, kita orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu harus memiliki bagaimana kepekaan itu ada di dalam hidup kita, di mana Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur, Sang Pemberi hikmat, bahkan memberikan roh kebenaran itu di dalam hidup kita, memberikan kekuatan, sehingga kita harus memiliki sebuah kepekaan. Lalu pertanyaannya, kepekaan hal apakah yang harus kita latih supaya kita ini mengalami hidup yang diubahkan oleh roh, restorasi hidup yang diubahkan oleh roh melalui sebuah kepekaan? Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan hari ini dari Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, maka ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Apakah yang harus kita latih atau kita miliki? Yang pertama adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Kita harus memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Seperti halnya domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Jikalau gembalanya itu memanggil namanya, dia akan keluar mengikuti dia kemanapun dia pergi. Jikalau ada orang lain yang memanggil, dia tidak akan mendekat karena dia tidak mengenal. Maka itulah kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Seperti halnya kepekaan anak-anak di dalam rumah, mendengar langkah ibu, langkah orang tuanya, dia akan mendengar karena dia memiliki kepekaan mendengar. Mari yang pertama, kita memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang berikutnya dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian kita sambung di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Roh Kudus adalah guru yang mengajarkan kita, mengajar, menjelaskan, meyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah kepekaan kepada Roh Kudus. Yang berikutnya, kepekaan apakah yang harus kita miliki? Yaitu kepekaan terhadap panggilan pelayanan. Di dalam 1 Samuel 3 mengisahkan bagaimana Allah memanggil Samuel yang pada saat itu masih belia, dia dalam keadaan tidur. Samuel. Begitu dia mendengar, dia lari kepada Imam Eli. Apakah Bapa memanggil aku? Imam Eli mengatakan, aku tidak memanggil engkau. Samuel kembali tidur. Diulanginya lagi, ada panggilan sampai 3 kali. 3 kali Samuel lari bertanya kepada Imam Eli. Setelah 3 kali, barulah Imam Eli mengerti bahwa panggilan itu adalah panggilan dari Tuhan. Maka ketika itu Imam Eli mengatakan kepada Samuel bahwa kamu nanti akan dipanggil kembali. Jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Imam Eli punya kepekaan bahwa panggilan itu adalah panggilan dari Allah. Kemudian Samuel memiliki kepekaan merespon bagaimana panggilan itu ditanggapinya adalah panggilan akan pelayanan. Panggilan Allah ini juga diberikan kepada hidup kita. Bagaimana kita mensikapi, apakah kita memiliki kepekaan di dalam pelayanan itu. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang harus kita tanggapi dari panggilan Tuhan. Berbagai talenta yang kita miliki, satu dengan yang lain diberikan talenta masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai melatih diri untuk memiliki
kepekaan akan panggilan pelayanan. Seperti bagaimana Samuel untuk menerima panggilan pelayanan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah apa yang harus kita miliki, kepekaan. Kepekaan sosial. Bagaimana hidup kita, karena orang percaya tidak hanya cukup mendengar firman Tuhan, kemudian menyimpannya di dalam hati tanpa melakukan. Nah, kepekaan sosial inilah merupakan wujud di mana kita harus melakukan firman itu kepada hidup kita, supaya melalui hidup kita orang lain juga mendapatkan berkat. Berkat yang sudah kita terima, keselamatan kita terima, kita berikan kepada mereka. Kepekaan sosial. Kemudian kepekaan apa lagi yang harus kita miliki? Yaitu kepekaan untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan bukan hanya melakukan apa yang Tuhan suka, tetapi lebih dari itu, yaitu tidak melakukan yang Tuhan tidak sukai. Inilah yang paling penting. Tidak melakukan yang Tuhan tidak sukai. Satu contoh, kita sering dalam bahasa sehari-hari ngerasani orang lain, keburukan orang lain, itu adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Maka mari kita memiliki kepekaan untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Membuat hati Tuhan tidak terluka. Kepekaan yang berikutnya adalah kepekaan komunikasi. Bagaimana Tuhan Yesus di sumur ketika bertemu di dalam sumur, orang Samaria itu memiliki, perempuan Samaria itu memiliki kepekaan berkomunikasi. Kita juga harus peka berkomunikasi bagaimana keadaan saudara-saudara sekitar kita, situasinya kok diam, kok murung, kok mungkin hidupnya berapa kali dia tidak datang ke gereja. Kita harus memiliki kepekaan untuk komunikasi. Karena dengan kepekaan-kepekaan itulah kita itu harus berada di dalam urapan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini harus tetap kita bawa di dalam hidup kita supaya kita terlatih punya kepekaan-kepekaan itu. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan kepekaan-kepekaan itu? Caranya adalah memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Menjelaskan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu akan menjadi peka. Peka, hubungan dekat dengan Tuhan. Baca firman, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, hubungan dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana memperoleh kepekaan itu? Kita menyerahkan diri untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita yang kemarin tidak peka, kita diubahkan. Melalui Roh Kudus memiliki kepekaan. Yang ketiga, menyediakan diri untuk berkorban bagi orang lain. Kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri untuk keselamatan kita, mari kita kembali juga menjadikan pewarta-pewarta kerajaan surga. Kita juga memberikan pelayanan kita kepada orang lain sehingga orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Yang berikutnya adalah mendengarkan orang lain. Ini juga sekarang sudah mulai terkikis karena maunya kita diperhatikan tetapi tidak mau memperhatikan orang lain. Kalau kita mau memperoleh kepekaan itu, ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu mendengarkan orang lain. Bagaimana kita mendengarkan keluh kesah mereka, merasakan apa yang dia bicarakan. Akhirnya
kita bisa memberikan sebuah pengharapan melalui doa kita, melalui sharing kita, melalui pelayanan-pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajarkan supaya kita memiliki kepekaan di dalam hidup kita, sehingga kepekaan-kepekaan itu membawa restorasi, kepekaan mendengar suara Tuhan, kepekaan terhadap panggilan Roh Kudus, kepekaan terhadap panggilan pelayanan, kepekaan di dalam kehidupan bersosial, kepekaan untuk tidak menyakiti hati Tuhan, dan kepekaan untuk berkomunikasi, berkata-kata, berbicara. Dan itu semua akan kita miliki kalau kita mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan dan kita menyerahkan diri untuk diubahkan melalui Roh Kudus. Kita menyerahkan diri, berkorban bagi orang lain, mendengarkan orang lain, memperhatikan orang lain, sehingga hidup kita semakin hari semakin memiliki kepekaan yang senantiasa membuat hidup kita berubah, dan akhirnya kita mendapatkan perubahan hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Selamat untuk memiliki kepekaan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami memohon untuk Tuhan campur tangan, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami untuk memiliki kepekaan, mendengar suara-Mu Tuhan. Beri kami untuk kepekaan, untuk hidup, mendengar suara Roh Kudus. Kepekaan untuk mendengar panggilan pelayanan-Mu Tuhan. Dan kepekaan di dalam kehidupan kami bersosial dengan orang lain. Dan kami Tuhan terlebih memiliki kepekaan yang tidak menyakiti hati Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan akan tuntun, Roh Kudus mampukan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan sertai hari ini, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan hari ini, di dalam kasih Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.